Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atep Mawan SPD, bekerja di unit kerja SMP Negeri 1 Patok Besi Subang, dan mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 periode 2 tahun 2025 dengan prodi Matematika di LPTK IKIP Siliwangi Bandung dengan nomor UKG 202000774116 dan nomor induk mahasiswa 25940129. Hari ini Selasa 22 Juli 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 7C dengan materi operasi bentuk aljabar dengan menggunakan metode pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku hari ini? Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk KM untuk memimpin doa. Siap, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan dalam menyerap materi yang sekarang saya sampaikan. Seperti biasa, Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Untuk yang namanya Bapak sebut, kalian jawab hadir. Oke? Abdul Rafiq, Alvin, Andi, Andika sakit, Priska. Ini di sini ada beberapa anak yang izin dan ada juga beberapa anak yang sakit. Semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan. Semoga kita bisa berkumpul bersama lagi di kelas ini. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, sebagai bukti cinta kita kepada tanah air tercinta, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu secara bersama-sama. Silahkan untuk seluruh siswa untuk berdiri. Selesai, silahkan duduk kembali. Sebelum memulai pembelajaran, coba kalian lihat dulu kelasnya. Sudah bersih belum? Masih ada sampah atau tidak? Sudah bersih kelasnya? Oke, sekarang coba keluarkan alat tulisnya. Oke, sebelumnya Bapak mau nanya dulu nih tentang materi yang minggu kemarin. Kita belajar tentang apa? Unsur bentuk aljabar. Terus di unsur bentuk aljabar itu ada apa aja? Variabel, koefisien, terus operasinya ada apa aja sih yang kalian tahu di operasi bentuk aljabar? Yang udah kalian pelajari kemarin adalah operasi penjumlahan dan pengurangan.
Oke. Sifatnya ada berapa? Ada 3. Apa aja sifatnya? Dan distributif. Oke, nah materi yang sekarang kita akan membahas, masih tetap materinya adalah subtemanya operasi bentuk aljabar. Yang minggu lalu kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Untuk sekarang kita belajar operasi perkalian, khususnya yang menggunakan sifat distributif. Ada yang tahu sifat distributif itu apa? Sifat distributif perkalian itu adalah perkalian terhadap penjumlahan. Jadi kita main di perkalian juga dan penjumlahannya juga. Logikanya di situ. Kemudian Bapak ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pematik, apakah operasi bentuk aljabar dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari? Oke, bisa. Contohnya dalam apa? Menghitung harga. Terus apa lagi? Oke, menghitung dan menghitung jumlah barang. Dan masih banyak lagi penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung masuk ke profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah, tapi sebelum masuk ke tujuan pembelajaran, kita masuk dulu ke capaian pembelajaran. Pada akhir fase D, murid mampu menganalisis, membuktikan, menghubungkan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah setelah murid melakukan pengamatan dari dari tayangan video yang disampaikan oleh guru, kemudian guru dan murid bersama-sama melakukan diskusi tentang menganalisis. Sebelum masuk lebih dalam ke materinya, kalian bawa HP tidak? Oke. Silahkan kalian keluarkan HP-nya. Kita masuk ke pretest terlebih dahulu. Silahkan kalian kerjakan pretestnya. Waktunya hanya 2 menit saja. Silahkan kalian kerjakan pretestnya dimulai dari sekarang. Ya, linknya sudah Bapak share ya. Oke, gimana, sudah selesai? Sudah. Silahkan HP-nya simpan kembali. Di sini Bapak akan menayangkan sebuah video pembelajaran tentang materi operasi bentuk aljabar. Kayaknya kalian nggak semangat nih. Masih semangat nggak? Oke, coba kalian berdiri dulu. Kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, perhatikan saya, yang depan sampai yang belakang. Oke, perhatikan. Dengarkan kata-kata saya. Kalau saya bilang hidung, kalian pegang hidung. Kalau Bapak bilang telinga, kalian pegang telinga. Siap? Seperti biasa. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Hidung. Telinga. Rambut. Kuping. Cepet ya. Rambut. Hidung. Udah, silahkan kalian duduk kembali. Kalian cermati videonya, video yang Bapak tampilkan di depan. Jika ada bagian-bagian yang penting, silahkan kalian catat, karena di akhir video nanti Bapak akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Guys, silahkan kalian simak videonya. Kita akan belajar tentang perkalian bentuk aljabar. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah perkalian aljabar dasar. Yang pertama, perkalian aljabar dasar. Berikut konsep dasar untuk memahami operasi perkalian aljabar. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Setelah kalian menyimak video tadi, apa yang kalian dapat atau apa yang kalian temukan dari video tadi?
Siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Wina, gimana Wina? Oke. Masih ada yang lain? Apa, Jupar? Dalam melihat video tersebut, menampilkan contoh dan penyelesaiannya dan dapat membantu kami untuk memahami dalam pemecahan masalah. Oke. Terus yang ketiga masih ada? Apa? Dari video tersebut, Rosita. kami dapat memahami konsep tentang mengaplikasikan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan atau perkalian bentuk aljabar. Oke, terima kasih untuk Tete, untuk Wina, Jupar dan Hesti, dan siapa? Dan Rosita. Silakan tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Dan operasi tadi itu adalah sangat berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ya, kita kembali lagi ke yang tadi, sangat berkaitan dalam kehidupan sehari-hari atau sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Bapak punya suatu masalah atau suatu permasalahan yang harus kalian pecahkan. Di apa? Permasalahannya apa? Di situ harga 3 buah buku dan 5 pensil adalah 42.000. Jika harga sebuah buku adalah 3 kali harga sebuah pensil, maka tentukan harga masing-masing buku dan pensilnya berapa, atau pensil dan bukunya berapa. Oke, di sini yang perlu kita pahami dari materi tersebut, kita ingat dulu variabelnya. Misalkan buku dan ini sesuai kesepakatan. Kita mau pakai variabel apa untuk buku? X. Kalau bukunya variabel X, berarti yang pensil adalah contoh misalkan variabel Y. Karena kita belum tahu harga buku dan pensilnya berapa. Diketahui apa tadi? Harga 3 buku, berarti 3 buku itu adalah 3X dan 5 pensil. Berarti kalau misalkan dan 5 pensil, berarti dia belinya lebih dong, lebih dari buku dan pensil. Berarti ditambah berapa? Tambah 5Y sama dengan 42.000. Nah, oke. Terus yang ditanyakan apa? Jika harga apa tadi? Harga buku, berarti harga buku adalah harganya buku adalah X sama dengan 3 kali harga pensil. Berarti 3 apa? 3 kali harga pensil apa tadi di sini variabelnya? Nah, berarti maka nilai X-nya itu adalah 3Y. Setelah kalian dapat seperti itu, coba kalian masukkan ke yang tadi, nilai X tadi berapa? Jadi kan gini, 3X ditambah 5Y sama dengan 42.000. Tadi nilai 3X-nya berapa? Nilai 3 dikali X. X-nya tadi berapa nilainya? X-nya nilainya adalah 3Y ditambah 5Y sama dengan 42.000. Nah, kalian kalikan 3X kayak tadi, 3X 3 dikali 3Y berapa? 3 dikali 3, angkanya dulu yang dikalikan. Kalau ada yang seperti ini, angkanya dulu yang kalian kalikan. Maka hasilnya adalah 9Y ditambah 5Y sama dengan 42.000. Oke, perhatikan, ini 9Y ditambah 5Y. Kira-kira ini suku sejenis atau suku tak sejenis? Suku sejenis. Kalau suku sejenis berarti bisa dijumlahkan enggak? Nah, berarti hasilnya berapa? 9Y ditambah 5Y hasilnya berapa berarti? Hasilnya adalah 14Y sama dengan 42.000. Kemudian nilai Y-nya berapa berarti? 42.000 dibagi 14. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 14 kali berapa yang hasilnya 42? Oke.
Maka nilai Y-nya sama dengan 3.000. Oke. Nilai Y-nya 3.000. Berarti dia harus bayar berapa? Ingat, dia beli 3X ditambah 5Y sama dengan 42.000. Oke. Tadi nilai Y-nya berapa? Berarti 5 dikali 3.000. Nah, ini X-nya berapa? X-nya tadi nilainya berapa? Tadi nilai 3 dikali X-nya nilainya berapa tadi nih yang ini? Ini lihat. Nah, 3Y. 3 kali 3 9Y ditambah 5 kali 3.000. Nah, maka 9Y itu berapa? 9 dikali, coba hitung dulu, ayo. Berapa, ayo. Atau enggak gini, kita jabarin satu-satu. Tadi berarti nilai X-nya berapa? Kita cari dulu nilai X. Nilai X itu didapat dari 3Y. 3Y itu berarti 3 dikali 3.000. Maka nilai X-nya adalah 9.000. Nah, ini udah dapat nih nilai X-nya 9.000. Kemudian nilai Y-nya tadi berapa? Nilai Y-nya adalah 3.000. Tinggal kalian masukkan 3 dikali 9.000 ditambah 5 dikali 3.000 sama dengan berapa hasilnya? 9 kali 3 27 ditambah 5 kali 3 adalah 15. Maka hasilnya adalah 20 berapa? Nah, maka hasilnya akan 42.000. Nah, ini contoh manfaatnya bentuk aljabar operasi perkalian khususnya yang sifat distributif itu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Ini contohnya. Oke, sekarang kalian buat kelompok terlebih dahulu. Sudah belum? Oke, sudah. Kalau sudah, perwakilan kelompoknya silahkan maju ke depan untuk ngambil soal di sini. Oke, Bapak mau tanya dulu, kelompok 1 mana? Kelompok 1. Oke, kelompok 2, 3, 4. Silahkan dikerjakan dari sekarang. Untuk cara mengerjakan LKPD-nya, tadi sudah jelaskan. Coba lihat yang ini. Bapak pinjam. Kalian perhatikan. Di sini ada nama kelompok, terus anggotanya. Kalian tulis nama kelompok kalian dan anggota kelompok kalian. Tadi kerjanya, ya Pin, kerjanya Alvin. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, kalau ada yang tidak mengerti mau ditanyakan silahkan. Gimana? Mengerti semua? Gimana Jupar? Gimana kelompok 3? Ada kendala? Ya ada. Untuk presentasi nanti semuanya. Ya. Gimana, ada yang mau ditanyakan mengenai materi itu? Kalian paham semua? Atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Materinya ada yang mau ditanyakan? Soalnya tentang apa? Oh, Pak Harim yang dari motor.
Oke. Paham? Ada yang atau Fahri merasa kesulitan? Oke. Kelompok 2. Bapak, gimana tentang materinya? Ada kesulitan dalam mengerjakannya? Nanti kan ada sesi-sesinya, pasti ya gimana akan inilah, mungkin nanti pas pertanyaan atau apa nanti kan akan ada sesi pertanyaan. Ini kamu yang tadi, yang ini kan? Nah, iya, so kamu pelajaran. Udah selesai? Coba soalnya apa sih? Oke. Oke, nanti presentasikan ya. Semua ya, semua. Oke, siap. Bukan. Kita udah selesai belum? Sudah. Coba lihat mana hasilnya. Oke, kelompok 4 gimana? Materinya tentang apa? Coba. Udah selesai belum? Udah. Oke, sepertinya sudah selesai semua. Oke, sekarang persiapkan kelompoknya. Bapak mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 siap? Oke. Silakan kelompok 1 untuk ke depan. Kegiatan dalam berbagai mencari makro untuk memberi makanan dan pembuaran dan merupakan motivasi adalah 2, 3A tambah B, 3A sama dengan 5 dan B sama dengan 6. Maka kecepatan matahari telah diketahui nilai A dan B nya adalah Setelah kita memahami permasalahan tersebut, kemudian kita menentukan cara untuk pemecahan masalahnya, yaitu menentukan kecepatan motor Fahri adalah diketahui kecepatan motor Fahri adalah 2 3A tambah B, dan jika A sama dengan 5 dan B sama dengan 6, maka kecepatan motor Fahri adalah 2 3A tambah B sama dengan 2 3 kali 5 tambah 3 km sama dengan 2 15 tambah 3. Jadi penyelesaiannya adalah 2 kali 15 tambah 2 kali 6 adalah 30 tambah 12 adalah sama dengan 42 km. Jadi kecepatan motor Fahri adalah 42 km. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan katanya? Silakan dari materi yang dijelaskan oleh kelompok 1. Ada yang mau bertanya? Oke, kelompoknya Priska. Gimana? Oke, bagaimana cara menghitungnya katanya? Coba perjelas lagi. Oke. Bagaimana katanya kelompok 2 ada mengerti? Oke, sudah selesai, hanya satu pertanyaan aja. Silakan kalian tutup.
1 dan kelompok 2 yang sudah memperhatikan dan sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2 silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kesimpulan dari soal tersebut. Jadi alhamdulillah di presentasi hari ini kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya dan kita lihat di sini hasilnya sangat bagus. Tepuk tangan untuk semua. Siapa di sini yang mau membacakan kesimpulan terkait materi ini? Kesimpulannya dari video pembelajaran tentang materi operasi perkalian bentuk aljabar yang menggunakan sifat distributif, di sini saya mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Dari pembelajaran ini membuat saya dapat memecahkan yang terkait dengan operasi perkalian bentuk aljabar ini dan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analisis dalam penyesuaian masalah ini. Oke, terima kasih untuk Rosita yang sudah menjelaskan kesimpulannya. Tepuk tangan kepada Rosita. Bapak akan membacakan kesimpulan mengenai materi tadi. Kesimpulan dari materi operasi perkalian bentuk aljabar yang menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan maupun pengurangan, termasuk dalam kehidupan sehari-hari contohnya, sehingga dalam pembelajaran ini membuat kita dapat memahami dan meningkatkan kemampuan dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan masalah nyata. Contohnya dalam menentukan harga barang, jarak tempuh, termasuk menghitung luas tanah atau bangunan. Di akhir ini silakan kalian keluarkan HP-nya lagi. Seperti biasa, untuk sekarang kita akan melakukan post test. Tadi kan pretest, nah untuk sekarang itu adalah post test, di mana post test ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan kalian setelah kita belajar materi bentuk aljabar. Tadi kalau pretest kan sebelum, kalau post test itu setelah, dimulai dari sekarang. Gimana, sudah selesai? Silahkan HP-nya simpan kembali. Sekarang kita masuk ke resepsi. Silahkan kalian buka di resepsi. Linknya sama sudah saya kirimkan itu. Silahkan kalian isi refleksi selama pembelajaran matematika apa yang kalian dapat selama pembelajaran matematika tentang materi ini. Oke, pokoknya apa yang kalian dapat dari materi ini. Jawab pertanyaan dulu. Udah selesai belum? Udah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai masih operasi perkalian, karena operasi perkalian ini belum selesai, dan juga operasi pembagian pada bentuk aljabar. Silakan kalian boleh baca-baca dulu di rumah mengenai materi yang akan datang. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bagi kita semua. Mohon maaf apabila Bapak ada kesalahan. Silakan alat tulisnya simpan kembali di dalam kelas. Semuanya silakan simpan kembali di dalam kelas. Silakan KM bikin doa pulang. Sebelum pulang ada kabarnya kita sudah mulai.
Amin.